Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu melanjutkan kepada materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, maka terlebih dahulu Ibu akan melakukan apersepsi. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal, sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak mempunyai hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Adapun ciri-ciri belajar adalah 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. 2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. 3. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Selanjutnya, hakikat belajar. Pada dasarnya, hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian sering berpengalaman, sering membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Kenapa terjadi seperti itu? Mungkin juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Kenapa itu terjadi? Mungkin itu terjadi karena kita tidak memahami gaya belajar yang kita miliki. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mengenal tipe gaya belajar. Pertama yaitu visual. Tipe belajar visual yaitu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, atau bisa juga disebut belajar dengan cara melihat. Strategi belajar tipe visual yaitu belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan membuat pengelompokan.
Selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar. Nah, itu adalah merupakan gaya belajar auditorial. Strategi belajar tipe auditori, yaitu membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan, diskusi, berdebat, wawancara, mendengar melalui kaset, seminar, dan log karya. Itu strategi belajar tipe auditori. Tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Strategi yang terakhir yaitu strategi belajar tipe kinestetik. Biasanya strategi belajar tipe kinestetik yaitu melakukannya dengan praktek, mengamati demo, contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, dan menggunakan gerak dalam belajar. Inilah strategi belajar tipe kinestetik. Demikianlah materi-materi tentang gaya belajar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.